Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Guys, selamat berjumpa lagi bersama channel YouTube Semanema Gresik Official TV di program podcast. Dan hari ini di sesi kali ini kita masih setia untuk menemani para calon siswa dan juga para calon wali-wali siswa untuk tingkat jenjang SMA dan SMK di PPDB Jatim 2022. Saat ini seperti biasa selalu ditemani dengan sang pawangnya Pak Dendi dan juga dari kesiswaan ada Pak Fani seperti biasa. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam. Pak Fani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih tetap cakep? Ya, masih. Oke, kita sudah bersepakat kemarin ya di sesi yang kemarin bahwa kita akan terus menemani para sahabat Posnema di luar sana di tiap tahapan dari PPDB kali ini. Nah, saat ini kita sudah berada di tahapan mana ini? Kayaknya kalau melihat schedule ini berarti kita di latihan pendaftaran atau simulasi. Ya, nah, nanti bagaimana teknik untuk simulasi ini, terus apakah simulasi ini wajib dilakukan atau seperti apa, nanti secara teknik akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Pak Dendi. Dan berikutnya nanti kita akan berbicara banyak tentang apa sih yang ada di tahap 1 sehingga kita paham benar apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan di tahap 1. Oke, Pak Dendi, sebenarnya ini kita sudah di tahapan latihan pendaftaran seperti yang kita sampaikan tadi ya, di jadwal mulai tanggal. Ya, untuk latihan pendaftaran itu mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2022. Kemudian pada latihan pendaftaran ini siswa akan berlatih ya bagaimana menggunakan aplikasi untuk melakukan proses pendaftaran. Oke. Ya, pendaftaran. Seperti kemarin yang disampaikan bahwa ini bisa dibuka di alamat mana di web mana? Ya, bisa diakses di ppdbjatim.net atau di ppdbjatimprof.go.id. Ada dua yang bisa, cuman kayaknya teman-teman yang di luar sana sudah terbiasa dengan ppdbjatim.net. Jadi bisa di dua web tadi yang aksesnya tapi nah ini gimana teknisnya? Monggo. Untuk teknisnya jadi para calon peserta didik nanti bisa masuk ke ppdbjatim.net. PPDB Jatim, Oke, kita buka dulu. Terus? Kemudian kita pilih, sebentar ini masih loading. Ini pengumuman silakan dibaca sendiri ya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian nanti kita pilih kabupatennya. Oh, I see. Gresik ya. Latihan. Ya. Di sini ada latihan. Pendaftaran SMA. Kemudian pendaftaran SMA. Kalau mau masuk SMA. Ya betul. Kalau SMK ya ke SMK. Oke, tinggal kemudian dimasukkan nomor induk siswa. Kita contohkan. Kemudian PIN. Diisi lagi. Ya. Oh, PIN. Oke. PIN yang sudah didapat kemarin PIN yang sudah didapatkan kemarin. PIN-nya. Ini bagi yang masih belum mendapatkan masih ada kesempatan untuk mendapatkan PIN sampai tanggal 18 juga ya. Iya, betul. Jangan lupa saya bukan robot. Ya. Nah, centang ya. Nah, ini sudah masuk. Simpan. Ya. Oke. Untuk yang di website untuk uji coba pendaftaran ya. Akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Ya. Sekolah pilihan 1. Nah, ini adalah untuk pendaftaran zonasi. Oh iya, yang harus diperhatikan bahwa di latihan atau simulasi ini kemarin banyak yang nanya, kok yang muncul hanya untuk yang jalur zonasi ya. Kebetulan yang muncul di simulasi ini untuk jalur zonasi, tapi apakah itu sama atau berbeda? Saya pikir sama saja ya. Sama saja. Mau di jalur 1, jalur 2 atau jalur caranya seperti ini. Iya. Kalau untuk zonasi itu nanti pilihannya maksimal 3 sekolah. 3 sekolah. Kemudian kalau yang tahap pertama, afirmasi hanya ada itu maksimal 1 sekolah. 1 sekolah. Misalnya mau pilih SMA Negeri 1 Manyar, langsung pilih SMA Negeri 1 Manyar seperti itu. Berikutnya terus? Misalnya kita pilih SMA Negeri 1 Manyar. Ya, 1 Manyar. Kemudian misalnya yang dekat mana ke bawah Mas, misal ya. Ya. Terus misal ini pilihan pertama dulu, Manyar dulu kita tentukan. Ya. Kemudian berikutnya
Oke, langsung ketemu begini ya? Ya, sekolah yang kedua tidak memilih sekolah karena tadi hanya centang satu sekolah saja. Iya, betul. Oke. Terus pilihan ketiga juga begitu. Oh, artinya boleh tidak memilih ya? Iya, boleh tidak memilih. Kalau jadi, hanya ini sekolah kedua ya. Kalau misalnya dia hanya punya satu sekolah, berarti maka untuk pilihan sekolah kedua dicentang tidak memilih tidak sekolah. Memilih. Oh, kalau begitu. Pilihan kedua misalnya di sekolah B misalnya, ya. ini saya ini aja. Ya, tinggal ke berikutnya. Berikutnya pilihan 3. Kemudian pilihan 3 silakan dipilih sekolah mana. Ya. Siap. Oke, misal ini terus misal. Berikutnya. Berikutnya. Sudah selesai. Sudah selesai. Simpan permanen. Kalau sudah yakin ya, kalau belum yakin boleh sebelumnya artinya back begitu ya. Oke. Ini kita coba. Jadi proses latihan ini bisa dilakukan berkali-kali. Jadi tidak dibatasi. Okay. Karena ini tidak akan masuk ke database pendaftaran ya. Ini hanya sekedar latihan. Kita coba simpan permanen. Simpan permanen. Apa sudah yakin ya? Oke, coba. Oke, sudah. Nah, ini latihan pendaftaran ini ya. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Masuk data ya. Oke. Nah, ini adalah bukti bahwa telah melakukan pendaftaran. Ini bisa di screenshot sebagai bukti telah melakukan pendaftaran di PPDB. Tapi itu kalau tadi kan simulasi ya. Kalau simulasi kan boleh dilakukan berkali-kali. Ingat nanti kalau sudah ke pelaksanaan yang sebenarnya, maka benar-benar harus dipikirkan karena kalau sudah di permanen berarti tidak bisa diulang lagi. Iya, tidak bisa. Jadi dipikirkan kalau afirmasi itu nanti memilih sekolah mana karena satu sekolah. Kemudian jalurnya menggunakan jalur apa? Karena afirmasi ada bermacam-macam, ada keluarga tidak mampu, ada buruh, ada nakes, terus ada perpindahan orang tua, ada prestasi lomba, dan seterusnya. Nah, itu harus dipikirkan yang mana kemudian harus betul-betul yakin sampai diselesaikan seperti tadi. Siap. Oke. Saya pikir cukup untuk yang afirmasi, Saya pikir tidak ada untuk ini kan contoh yang di website, contoh latihan untuk pendaftaran zonasi kalau yang dicontohkan. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, sahabat Semanema yang ingin tahu bagaimana cara untuk pendaftaran yang jalur tahap pertama afirmasi itu bisa buka YouTube ya. Buka YouTube Semanema Gresik Official Official TV. Ya, di sana ada video tentang pendaftaran jalur afirmasi PPDB Jatim. Di situ ada. Nanti tinggal diikuti cara-caranya seperti itu. Pada intinya sama. Jadi memasukkan PIN, NISN, kemudian PIN. Nanti tinggal pilih sekolah mana yang dituju, kemudian nanti jalur apa ya, apa yang digunakan, pilih sekolahnya dan seterusnya. Di YouTube sudah lengkap, bisa dibuka. Ada di channel kita ya di Semanema Gresik Official TV. Jadi sebenarnya kita sudah mengupload ini, artinya kita sudah berusaha menjelaskan ke masyarakat tentang tiap tahapan dari jalur ini. Jadi podcast hari ini adalah untuk memperdalam sehingga nanti ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas nanti kita bisa perdalam di perbincangan ini. Seperti yang dikatakan tadi untuk jalur 1 afirmasi itu hanya satu pilihan, Jadi harus benar-benar ditentukan sekolah mana yang akan dituju dan ingat karena kalau sudah dipilih atau sudah lolos atau sudah diterima di jalur 1 maka akan dikunci dan tidak bisa mengikuti di jalur 2 dan jalur 3. Tapi kalau tidak lolos di jalur 1 masih bisa ikut di jalur 2 dan masih juga bisa ikut di jalur 3. Karena itu untuk jalur pertama harus benar-benar hati-hati, tentukan sekolah yang tepat. Kalau misalnya ingin sudah nyaman atau sudah yakin di SMA Negeri 1 Manyar ya klik dengan tegas SMA Negeri 1 Manyar. Begitu ya Pak Fani ya? Siap. Itu yang harus dilakukan. Jadi diskusi dengan orang tua, diskusi dengan anak perlu dilakukan agar nanti tidak salah pilih sekolah. Kita ke jalur 1 ya. Kita perdalam. Kita sudah langsung kita perdalam. Yang nanti akan dimulai tanggal 20 sampai 21 Juni berarti itu hari Senin dan Selasa. Hanya 2 hari. Hanya 2 hari, jangan dilewatkan, hanya 2 hari. Jadi kalau kemarin sudah memutuskan ikut di jalur 1, maka jangan dilewatkan. Pak Fani, untuk jalur 1 yang pertama adalah jalur
Pak Fani? Ada beberapa jalur. Oke. Ada jalur afirmasi, nilai prestasi, prestasi lomba, ya. Prestasi lomba akademik maupun non akademik. Terus jalur buruh, iya. Tugas, perpindahan tugas, perpindahan tugas dan macam-macam. Jadi tanggal 20 dan 21 Juni itu jangan sampai terlewatkan. Kalau sampai tanggal 22 terus ingat waktunya pendaftaran. Sudah selesai. Sudah selesai nih. Sudah selesai, padahal nanti tahapan berikutnya syaratnya berbeda juga. Iya benar. Gitu. Oke, kita mengingatkan lagi nih untuk jalur afirmasi yang tidak mampu dan juga jalur buruh yang dibutuhkan kemarin apa saja Pak? Jadi. Oke, untuk tahap 1 ya, tahap 1 untuk afirmasi ini saya sampaikan dulu. Ya. Ada di tampilan. 15% ya untuk afirmasinya itu nanti ada tidak mampu ya, kemudian ada di situ nanti nakes keluar ya, 1% ya, kemudian selain nakes juga ada perpindahan tugas orang tua ya, kemudian di situ ada di tahap 1 ini ada pindah tugas orang tua 5% ya. Kemudian prestasi lomba 5%. Ya, 5%. Oke, untuk yang keluarga tidak mampu itu nanti harus menyertakan bukti bahwa mereka benar-benar tidak mampu dengan satu, yang pertama yang memiliki kartu bantuan yang dari pemerintah secara resmi. Contohnya KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu kayak dulu kartu Prasejahtera, Keluarga Harapan ya, Kartu Keluarga Harapan, kemudian ada juga Kartu Indonesia Sehat ya. Nah, semua kartu program dari pemerintah itu di-upload. Kalau misalnya punya semua punya, silakan diupload. Misalnya punya 2 kartu, silakan diupload semua. Memungkinkan untuk upload 2 kartu itu? Iya, nanti digabung aja di digabung foto. Satu. Ya, digabung satu, dijadikan PDF. Iya, ini ya. Fotonya. Kemudian yang hanya memiliki 1 kartu itu juga sudah termasuk memenuhi syarat ya. Tapi yang tidak memiliki ketiga-tiganya bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Keterangan tidak mampu dari desa. Tetap boleh. 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 Nanti tim survei dari kepanitiaan ini dari Pak Panit timnya nanti akan melakukan survei ke data-data yang sudah masuk ke siswa, dari siswa akan dilakukan validasi lapangan apakah betul-betul tidak mampu ya, seperti itu ya. Memang sih di aplikasi kita disediakan untuk bisa mengupload kondisi rumah memang. Betul. Cuman kita tetap harus memastikan untuk disurvei karena mohon maaf memang beberapa waktu yang lalu ternyata yang masuk di gambar itu bukan rumah yang dimaksud. Bukan rumahnya, ini rumah tetangga. Makanya itu harus dipastikan. Jadi artinya kita berusaha untuk bagaimana caranya ini bisa terlaksana sesuai dengan kondisi yang real, yang sebenarnya. Terus untuk yang buruh? Untuk yang buruh, ya, jadi buruh di sini adalah buruh yang tidak mampu. Berarti syarat-syarat yang tadi tetap harus syarat-syarat yang pertama yang kartu-kartu tadi diikutkan, dan juga kartu atau surat dari perusahaan, organisasi buruh, SPSI. Contohnya SPSI kan macam-macam ya. Benar. Contohnya harus itu. Saya kenanya SPSI. Macam-macam soalnya. Tapi bukan PSSI. Bukan. Atau kalau misalnya yang untuk pekerja-pekerja kontrak outsourcing yang tidak punya itu ya. Kan kalau di lapangan secara real kan benar-benar di bawah ya standar ya. Nah, itu bisa nanti surat keterangan kalau misalnya tidak punya kartu Indonesia Pintar dan seterusnya, surat keterangan tidak mampu dari desa. Kemudian surat keterangan dari CV-nya ya, bahwa tapi harusnya tetap tetap diberi atau disertakan surat keterangan tidak mampu karena surat keterangan, jadi tetap surat keterangan tidak mampu atau yang lain-lain tadi. Terus baru kemudian surat keterangan dari perusahaan. Bahwa dia bekerja di sana dan slip gaji.
jangan lupa slip gajinya bisa dia. Nanti kita akan cek. Iya. Berarti memungkinkan untuk ngupload beberapa hal ya di situ ya. Nanti kalau beberapa memang nanti digabung aja, nanti di foto ya aja. Tapi jangan ini ya, artinya gimana caranya walaupun biar itu jelas. Dalam bentuk foto tapi tetap jelas terbaca. Jangan sampai nanti kita harus datang ke rumahnya. Gimana nanti bertanya lebih banyak, nanti bisa ini nggak efisien. Jadi kalau misalnya harus ada pencahayaan ya harus fotonya harus biar jelas gitu. Itu yang untuk buruh ya. Terus untuk yang perpindahan orang tua? Ya, perpindahan orang tua ini maksimal 1 tahun. Kemudian pindahnya adalah dari luar Kabupaten Gresik, pindah bekerja ya. Jadi dipindahkan bekerja misalnya ke cabang yang ada di Kabupaten Gresik. Terus dia beli rumah baru. Jadi beli rumah baru atau kontrak atau rumah dinas. Nah, nanti dia akan meminta surat domisili ke kepala desa setempat atau lurah setempat bahwa dia domisili, disertai surat keterangan dari yang pertama pindah tugas harus ada ya dari perusahaan. Kemudian untuk domisili misalnya tidak dapat domisili bisa menggunakan surat keterangan dari kepala perusahaan atau direkturnya lah bahwa dia bertempat tinggal dinas. Rumah dinas seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya, sebenarnya sangat mudah untuk ini. Sebenarnya kita sudah jelaskan ini di sesi yang kemarin, ini hanya mengingatkan karena ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan itu. Jadi kemarin ada yang menanyakan kalau misalnya pindah tugasnya itu dari Duduk sampean ke Manyar misalnya begitu, terus kemudian ternyata rumahnya masih di Cerme kayak gitu, berarti itu masuk pindah tugas atau tidak? Tidak masuk karena satu zonasi, satu kabupaten. Yang harus dipahami satu zona itu berarti satu kabupaten ya. Jadi satu zona itu adalah satu kabupaten. Nah, itu bisa nanti ikut jalur pertama bisa, kedua bisa, ketiga juga bisa. Nah nanti kalau jalur yang kedua nanti kita bahas di podcast berikutnya ya, karena ada banyak hal yang berkenaan dengan ini. Terus ini saya tambahkan, saya titik beratkan untuk yang pindah tugas. Titik domisilinya, koordinatnya hanya bisa digunakan di tahap pertama. Di jalur pindah tugas. Tidak bisa digunakan di zonasi. Ini harus diketahui. Berarti yang pindah tugas itu tidak bisa mengikuti untuk zonasi untuk dengan titik rumah. Enggak bisa. Jadi khusus untuk tahap pertama. Di pindah tugas. Kalau misalnya ingin zonasi nanti titiknya di kakak aslinya. Kakak aslinya. Iya, betul. Luar kota berarti. Di luar kota. Begitu ya. Ya baru tahu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk pindah tugas ini hanya bisa digunakan di jalur 1. Tahap 1. Sekarang pindah ke nakes, Pak Fani. Untuk nakes itu 1% ya. Berarti kalau kita sekitar 380-an. Berarti kalau 1%-nya 3,8, biasanya 3,8 dibulatkan menjadi 4. Berarti untuk kebutuhan dari tenaga nakes yang 1% berarti kita butuh 4. Bukan butuh sih, yang bisa kita terima adalah 4. Kayaknya dari kemarin yang sudah menanyakan ini lebih dari itu. Berarti ada proses seleksi ini. Otomatis ya Pak ya. Jadi nanti tim verifikator akan menseleksi jika lebih dari kuota kita seleksi otomatis. Yang diutamakan atau ada peringkat-peringkat atau gimana? Ada peringkat-peringkatnya. Misalnya? Yang pertama otomatis harus memenuhi syarat bahwa dia terlibat dalam penanganan COVID-19. Terus berkas-berkasnya sudah sesuai. Sudah kita sampaikan. Yang pertama itu surat keterangan dari kepala rumah sakit atau puskesmas ya. Karena sekarang diperlebar ke puskesmas. Yang kedua adalah nanti otomatis jaraknya dari sekolah. Tetap begitu ya, tetap main jarak. Itu yang kedua. Tetap main jarak terdekat. Temanya kan tetap zonasi. Temanya tetap zonasi. Kemarin ada yang bertanya begini. Sang ayah itu bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina RSUD. Ibunya perawat di mana kemarin ya? Perawat di misalnya puskesmas atau artinya kedua-duanya itu adalah nakes. Nah, apakah
diupload salah satunya atau kedua-duanya untuk memperkuat bahwa ini adalah keluarga nakes yang sudah berjuang bersama-sama. Gimana? Boleh kedua-duanya. Oh, boleh kedua-duanya. Nanti lebih kuat dong. Iya. Nanti digabung. Ya, nilainya jadi lebih kuat. Nanti kan semuanya akan dipertimbangkan oleh tim verifikator seperti itu. Ya, nanti bisa diupload dua-duanya sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan ya. Oke, siap. Kemarin ada yang datang begitu. Sekali lagi ini menjadi hal yang menyenangkan dan memang harus dipastikan bahwa memang bisa memuat untuk beberapa kali upload data, artinya yang berkenaan dengan itu. Jadi bukti-bukti yang berkenaan dengan itu. Oke. Sekali lagi terus kemudian sebenarnya kita kemarin lupa untuk membahas ini sebenarnya. Tahfidz. Oh iya. Lupa kemarin di sesi tahfidz itu nanti ke prestasi ya. Masuk di prestasi lomba. Iya, prestasi lomba. Begitu. 1% juga ya, sepertinya. Berarti 4 itu orang juga. Dia masuk ke prestasi lomba. Nanti di pilihan non akademik. I see. Berarti kemarin ada minimal 8 juz ya. Iya, ada standarnya. Standarnya. Terus kemudian dikuatkan dengan. Jadi untuk yang hafiz Quran ya. Ini nanti silakan untuk sertifikat dari pondok pesantren, ya itu nanti difotokopi, kemudian dilegalisir ke Kemenak Kabupaten. Oh, tetap Kemenak ya? Iya, Kemenak yang legalisir. Nah, nanti diupload, misalnya ada yang hafal berapa juz, silakan diupload saja, karena kan tidak harus 8. Iya kan, untuk pendaftaran kan bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Iya, nanti semua itu nanti akan diverifikasi datanya. Ya. Siap. Ya. Misal yang daftar itu 25 juz hafalnya, Pak. Ya boleh. Berarti peringkat 1 bisa jadi peringkat 1 Benar. 20 juz ini. Iya. Tapi nanti kemarin ada yang bertanya, berarti nanti di sana pakai dites lagi nggak ya sama panitia gitu? Nanti setelah itu nanti alurnya setelah pas daftar ulang nanti ya. Setelah diterima malah dites lagi. Iya, nanti kan kalau misalnya ternyata tidak sesuai ya bisa kita kembalikan. Siap bisa dikembalikan ke orang tua lagi. Iya. Oh begitu. Iya. Kalau tapi di sini ada ya yang bisa ngetesnya? Oh bisa lah, ada lah. Ada ustadz, banyak ustadz. Pak udah juga ada. Oke, naik terus yang terakhir adalah lomba. Prestasi lomba. Iya. Ada lomba apa saja, Pak? Banyak sekali kalau masalah lomba itu banyak sekali. Mulai dari lomba yang berjenjang dan lain sebagainya, mulai dari universitas, mulai dari yang berjenjang dari kedinasan, banyak sekali. Akademik dan non akademik ya. Iya, akademik dan non akademik. Berharap sih lebih ini ya. Prefer akademik tapi tidak boleh begitu. Iya, bebas. Jadi bagi yang memiliki sertifikat yang sudah memenangkan lomba, baik yang diadakan oleh universitas, baik yang diadakan oleh dinas-dinas terkait, baik yang berjenjang ataupun tidak berjenjang, diupload saja sebanyak-banyaknya. Ya begitu. Benar. Nggak ada batasan ya? Nggak ada. Kalau toh memang takut ada batasan, dipilih yang terbaik. Tapi ternyata kalau masih ada ruang untuk ngupload, diupload terus saja. Tapi utamakan yang ini dulu, yang jenjang yang terbaik dulu atau poin yang terbaik. Nanti secara sistem mereka akan otomatis memberi poin ya. Terus kemarin bertanya, padahal kita sudah membahas di sesi sebelumnya bahwa tidak perlu melegalisir ke tempat penyelenggara lomba. Iya, betul. Tidak perlu lagi datang ke cabang dinas. Kemarin banyak yang ke cabang dinas. Terus di cabang dinas disuruh dibawa ke dinas kabupaten. Jadi dinas kabupaten dikembalikan lagi ke cabang dinas. Kemarin di sini terus kita sudah membahasnya, cukup dilegalisir kepala sekolah SMP yang asal. Iya. Jadi untuk sertifikat lomba itu yang diakui adalah yang diikuti selama sekolah SMP. Oh iya. Bener. Siapa tahu jangan sampai di SD ada yang ikut diupload. Tapi kemarin ada yang begitu juga loh. Ada yang begitu juga. Itu kan di SD, ketika dia di SD itu kan tidak pandemi ya. Dia ikut banyak. Nah setelah di SMP kan ada masa pandemi sehingga tidak banyak lomba yang dia ikuti. Boleh nggak ya yang diupload itu yang SD gitu? Padahal dia lagi keren-kerennya di SD itu tetap nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi yang diakui itu adalah sertifikat yang didapat selama menempuh pendidikan di SMP. Kemudian sertifikatnya
difotokopi, dilegalisir oleh kepala sekolah SMP asal. Stempel basah ya? Iya, stempel basah. Okay, nah, kemudian itu yang diupload. Misalnya punya 5 sertifikat, silakan diupload semua. Nah, nanti di aplikasi itu ada pilihan juara berapa. Diketik ya? Diketik mandiri dulu. Nanti itu poinnya akan otomatis dari sistem. Nanti untuk verifikasinya dari tim verifikator akan memverifikasi apakah sudah benar. Jadi kalau misalnya ada yang sengaja memanipulate. Iya, yang aslinya harapan misalnya dijadikan juara 3, itu nanti ketahuan. Nah, itu nanti akan mengurangi penilaian. Kalau nggak jujur begitu bisa langsung Kalau bisa saja, jadi mengurangi penilaian. Jadi saya harapkan untuk ke calon siswa nanti untuk jalur prestasi itu betul-betul sesuai data yang diupload, sesuai buktinya. Misalnya harapan 1 ya ditulis saja harapan 1. Bukan juara 1. Nanti poinnya nanti akan ditentukan oleh aplikasi. Memang kemarin ada aturan kok, walaupun siswa itu sudah diterima, tapi di dalam prosesnya itu ada data yang tidak benar, maka saat itu juga bisa dibatalkan. Nah, kalau sudah dibatalkan berarti dia tidak bisa juga mengikuti jalur berikutnya, kan sayang. Betul. Jadi ya harus jujur lah. Nah, kalau diawali segala sesuatu, kalau diawali dengan yang tidak jujur nanti dapatnya juga nggak bagus untuk selama sekolah di SMA kan. Kalau punya beberapa sertifikat misalkan 37 sertifikat, diupload semua kah? Nyampe? Ya kalau dia mampu masukkan untuk entry. Tapi sebaiknya kalau sebanyak itu sebaiknya dipilih 10 aja. Yang terbaik ya. Dipilih 10 yang terbaik. Oh iya, kemarin ada pertanyaan bagus. Dia itu punya sertifikat akademik dan juga non akademik. Iya, bisa diupload kedua-duanya. Oh, bisa ya. Jadi nanti kan ada beda ruang. Beda. Jadi nanti ada pilihan apakah akademik ya. Nah, kalau akademik itu seperti OSN OSN, karya ilmiah, opsi. Nah, itu kalau non akademik seperti olahraga dan seterusnya. FLS 2N saya tambahkan untuk yang pramuka. Ya, pramuka itu juga masukkan akademik. Yang untuk pramuka. Pramuka itu seperti apa? Mengikuti jambore nasional. Bukannya 3 tahun ini tidak ada jambore ya? Kalau ada. Kalau tetap kita diakui seperti itu. Kejuaraan yang dilakukan di jambore itu kan. Betul. Biasanya jambore itu ada banyak lomba. Diakui juga ya. Oke. Dan itu kerennya masuk di akademis ya. Oke. Nah, ini hanya berlaku 2 hari, maka harus benar-benar stay tune benar ya, tetap mengikuti perkembangan saat ini seperti apa. Lihat jadwalnya sudah kita upload juga kok di YouTube kita. Nah, itu nanti jangan sampai melewatkan ya. Kalau sudah terlewat karena waktunya rata-rata hanya 2 hari, jangan sampai terus kemudian abai, jangan sampai terus kemudian ini kan hanya online bla bla bla. Jangan salah. Kalau sudah kelewati sudah. Jadi mungkin ini sebagai tips saja ya. Nanti mungkin setelah melihat podcast ini nanti bisa disiapkan berkasnya. Benar. Ya, mulai di foto-foto. Iya, di foto-foto. Kemudian nanti saat tanggal 20 itu kan dibuka jam 00. Oh, berarti 19 terus ini malam ya. Jam 20 dini hari. Iya, dini hari. Jadi malam Minggu. Ya, malam Minggu jam malam Senin. Kan bukanya kan Senin tuh. Berarti jam 00 kan berarti malam Minggu malam. Iya. Bukan malam Minggu malam. Iya, Minggu malam. Sorry, Minggu malam. Malam Minggu itu jam 11 sudah siap-siap. Jam 11 sudah siap-siap. Jam 12 lewat 01 langsung hajar. Bisa langsung. Karena apa? Karena ikan dilaksanakan serentak Jawa Timur. Ya, takut nanti ini ya agak barengan jadi uploadnya susah. Jadi pintar-pintar calon siswa untuk mencari waktu-waktu yang luang ya. Tapi jangan ini juga ya, jangan heboh dulu. Ada yang sampai tidak tidur karena memang salah satu indikator atau misalnya benar-benar nilainya sama. Dilihat dari poinnya sama, dilihat dari jaraknya sama persis, satu rumah dong. Terus ternyata ada indikator waktu pendaftaran itu ternyata di
perhatikan juga. Tadi saya lihat juga ada waktu pendaftaran atau waktu dia apa? Iya, betul. Akhirnya di malam itu cenderung terus kayak ini ya, menjaga lilin. Tidak tidur saking, tapi ya jangan sampai melakukan itu sampai tidak beristirahat. Artinya ya inilah sewajarnya. Kalau misalnya apa data-datanya sudah bagus, sertifikatnya bagus, ya enggak harus di jam tengah malam begitu. Ya habis sholat subuh, sholat tahajud, habis berdoa tiba-tiba terus lancar. Intinya kan sambil menjaga kesehatan. Iya, jangan sampai tidak tidur hanya karena ngejar angka 00 tadi. Pernah begitu, angka 0, tapi di angka 00 ternyata belum dibuka. Pernah begitu, sudah terlanjur melekan. Oke, akhirnya siswa sudah melakukan pendaftaran. Oke, akhirnya setelah diproses ting, tanggal 24 adalah hari lapor diri dan pengumuman. Pengumuman dulu. Iya, pengumuman dulu sih. Ya benar. Pengumuman dulu. Pengumumannya kayaknya di 00 juga ya? Enggak, iya. 24.00 jam kayaknya. Ini. Oh, 8. Oh, jam 8. Pengumuman tanggal 24 Juni tahun 2022 jam 8.00 WIB. Itu hari Jumat loh. Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Hari yang istimewa. Tapi hari yang pendek juga. Nah, karena itu, tapi bagi siswa-siswa yang sudah diterima, calon siswa yang sudah diterima, apa yang harus dilakukan Pak Fani? Kalau yang sudah diterima, dipersilakan untuk lapor diri. Terus kemudian lapor diri kepala sekolah yang dituju. Di sekolah yang dituju itu. Lapor diri. Adapun beberapa berkas yang harus disiapkan. Ketika sudah pengumuman, ya nomor pertama itu ya cetak ya. Cetak. Kirim cetak dulu bukti penerimaan. Kalau screenshot saja enggak boleh ya? Enggak boleh ya. Kalau screenshot, misalnya dia malas nyetak, terus kemudian tempat perintan, terus kemudian ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya, ini kan harus jelas. Kalau screenshotan itu kan kadang burem. Nah, ini namanya siapa gitu kan? Panitia nyediakan untuk ngeprint nggak panitia? Biasanya nyediakan loh, biasanya. Iya kalau lupa. Kalau siswanya lupa kita menyediakan. Kita menyediakan. Tapi sebaiknya di rumah supaya ada persiapan gitu kan. Terus berikutnya adalah fotokopi KSK dan menunjukkan KSK asli. Iya. Terus berikutnya akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran dan menunjukkan akte kelahiran yang asli. Perlu dilegalisir ya biar nggak ribet ya. Terus hanya ditunjukkan saja yang asli, nanti dibawa pulang kembali. Terus yang berikutnya siapkan foto. Nah ini foto 4x6. Sebanyak 6 lembar. Backgroundnya foto SMP kan nggak apa-apa, foto yang dipakai di ijazah toh. Iya nggak apa-apa. Jadi jangan background alam ya. Foto keluarga nanti jadinya. Ada yang background alam dulu foto itu. Keluarga. Foto selfie nggak boleh ya yang begini. Nggak boleh. Ini harus foto formal. Ya. Terus menyiapkan 2 materai. 2 materai ini untuk mengisi surat pernyataan yang akan kita siapkan dari sekolah. Nah, ini kan waktunya pendek ya. Nanti diupayakan saja. Yang penting lapor dulu ke sekolah dengan membawa berkas-berkas yang memang bisa disiapkan hari itu. Kalau toh memang ada yang tidak bisa dilengkapi dari hari itu, misalnya foto nanti bisa menyusul di hari Seninnya. Intinya lapor diri dulu sehingga tidak dianggap untuk mengundurkan diri misalnya seperti biar kita benar-benar bisa memastikan berapa jumlah siswa yang sudah diterima dan sudah melaporkan diri. Nah nanti kita akan melakukannya insya Allah untuk SMA Negeri 1 Manyar. Nanti lapor dirinya insya Allah akan dilakukan di aula. Monggo nanti datang ke SMA Negeri 1 Manyar, nanti akan ada banyak petugas yang akan menunjukkan ruangan mana yang digunakan untuk lapor diri. Jadi sebenarnya nggak ribet sih, bahwa saya pikir ini berarti harusnya ini sudah mulai disiapkan dari sekarang. Yakin saja diterima, sehingga mulai menyiapkan fotokopi KSK atau KK, tapi tetap membawa yang aslinya nanti jadi ditunjukkan saja kok. Kemudian akte fotokopi dan juga bawa yang asli. Foto, kalau misalnya foto yang kemarin sudah habis bisa diafdrukkan, cetak ulang kembali. Saya yakin walaupun tidak diterima di sini, mungkin siapa tahu nanti akan digunakan di tahap 2, 3 dan seterusnya. Terus kemudian hanya mengisi beberapa data saja. Terus kemudian surat pernyataan siap untuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Manyar itu saja. Dan itu hanya akan berlangsung di hari
Jumat. Gitu. Iya. Hanya 1 hari. 1 hari ya, sampai setelah Jumatan ya. Iya. Biasanya kita sampai jam 3. Jam 3-4 lah. Iya, 3-4 itu sesuai jam kerjanya. Jam kerjanya. Iya. Kalau bisa ya jangan sampai sore-sore lah. Nanti kalau ada beberapa berkas yang belum belum bisa dikumpulkan di hari itu yang bukan urgent, berkas yang bukan urgent bisa menyusul. Intinya cetak bukti penerimaan itu penting, sebuah keharusan. Iya, betul. Oke. Iya. Ada yang perlu ditambahkan Pak Dandi? Iya. Mungkin saya mereview saja. Jadi untuk pengumumannya itu tanggal 24 ya, hari Jumat jam 8 itu nanti siswa bisa login. Bener, gimana cara melihat pengumumannya? Jadi seperti saat pendaftaran tadi ya, login menggunakan NPSN-nya. NISN-nya NISN siswa dan nomor PIN-nya. Ya. Nanti kalau diterima maka di sana nanti ada keterangan bahwa dia diterima di SMA Negeri 1 Manyar misalnya. Itu langsung masuk di menu apa? Iya, langsung masuk pengumuman. Ada. Menu pengumuman. Menu pengumuman. Kemudian nanti ada cetak bukti penerimaan. Nanti dilihat itu nanti langsung silakan dicetak, di screenshot misalnya, setelah itu baru di print out juga bisa. Nah, itu merupakan bukti bahwa siswa tersebut sudah diterima di SMA Negeri 1 Manyar. Kemudian hari itu juga lapor diri ke SMA, ke sekolah. Misalnya di SMA Negeri 1 Manyar, silakan membawa berkas yang disampaikan Pak Fani tadi. Dia menambahkan sedikit. Tadi untuk screenshotan itu yang penting terlihat jelas ya. Yang penting terlihat jelas. Ada yang screenshotan itu yang tidak jelas kan banyak ya. Itu yang harus jelas, ada namanya, itunya screenshot jelas, screenshot yang dicetak. Screenshot yang dicetak. Itu harus syaratnya satu jelas itu aja. Jadi intinya ini kayaknya ini antara dari satu tahap ke tahap berikutnya itu kan sangat ketat ya, hari-harinya itu sangat ketat. Jadi untuk seminggu ini harus benar-benar fokus ya, benar-benar memperhatikan setiap ini. Kalau misalnya sekolah atau pengumuman ini kan dilakukan secara online. Berarti tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk melihat pengumuman. Betul. Tidak perlu. Dan kita juga nanti mungkin tidak harus menayangkan siapa yang diterima, mungkin tidak harus menayangkan itu. Jadi sama seperti ketika yang mengikuti SBMPTN ya. Jadi pengumumannya bisa dilihat di website nanti keterima atau tidaknya muncul. Nanti bisa biasanya kan di TikTok itu kemudian dipakai konten. Nanti ketika keterima, alhamdulillah, terus memeluk ayah bundanya biasanya begitu. Sekali lagi pengumumannya dalam bentuk online. Jadi tidak perlu datang ke sekolah yang dituju hanya untuk melihat siapa yang diterima dan tidak. Tetapi bagi yang diterima bisa menuju ke sekolah yang dituju harus menuju ke sekolah yang dituju dengan kegiatan lapor diri di hari itu juga tanggal 24. Berarti mulai dilayani setelah jam 8, berarti kita harus sudah ready jam 8 lebih 5 menit harus sudah ready. Jam 8 lebih 1 menit kita ready. Siap, itu SMA Negeri 1 Manyar. Ada yang ditambahkan Mbak Dandi? Saya kira cukup. Oke. Saya yakin ini materi yang menarik. Jadi kadang-kadang kita menganggap itu adalah sebuah proses yang sederhana, tetapi ada pernik-perniknya yang harus membuat kita menjadi tidak sederhana karena ada detail-detail yang harus diperhatikan. Jadi tetap stay tune di channel YouTube kita Semarang Gresik Official TV. Jangan lupa subscribe dong, jangan dilihat saja. Jadi kita akan terus menayangkan hal-hal seperti nanti di tahap 2 pun kita akan menayangkan bagaimana juknis untuk tahap 2, tahap 3 pun akan seperti. Jadi setiap tahapan-tahapan nanti akan kita tayangkan bagaimana juknis untuk melakukannya atau teknis untuk melaksanakan, sehingga bisa dipastikan ketika mengikuti channel ini dengan dengan seksama, insya Allah tidak akan salah untuk melakukan pendaftaran. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih karena sudah setia stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, dan memberikan komen, dan kita akan terus menayangkan hal-hal yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, karena kita adalah channel yang selalu menginspirasi dan terus memberikan informasi. Posnema siap berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.